Ya udah selesai aku masak sayur tuh teman-teman ya. Hei, kamu tahu teman-teman, nasi sama mie udah habis, sayurku datang. Terus dia bilang lagi marah sama aku, loh kenapa kamu nggak masak nasi, tapi kok kamu malah bawa sayur? Dan loh, ini aku tuh kerja kayak gini otak. Hai teman-teman, jumpa lagi ya di Evan Channel. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman ya? Pastinya kabar baik. Evan berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dimudahkan urusannya, rezekinya ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas masih dalam sekitar TKW ya teman-teman ya. Nah, beda negara, beda cerita ya teman-teman ya. Nah, kali ini aku mulai dari cerita di Taiwan dulu teman-teman ya. Nah, pertama dulu teman-teman ya, waktu aku ceritanya ini teman-teman ya. Ceritanya apa sih Kak Iwan ini kok seru-seru sekali. Nah, ceritanya awal mula kerja ke Taiwan dulu itu teman-teman ya. Karena apa? Anak sakit teman-teman ya. Itu yang memacu aku pergi ke Taiwan. Nah, rumah tangga berantakan. Jadi mau tidak mau teman-teman ya, kita harus mengambil keputusan teman-teman ya. Mau tidak mau, rela tidak rela harus meninggalkan keluarga, anak teman-teman ya. Nah, itu yang maju pertama teman-teman ya. Di PT dulu teman-teman ya, untuk belajar kita menghitung uang ente. Nah, kita harus belajar apa teman-teman? Setiap hari waktu aku cerita ini, waktu aku di PT ini teman-teman ya. Setiap hari itu kita ya belajarnya itu teman-teman, nggak aja belajar bahasa apa, pokoknya bersih-bersih dan sebagainya, itu semuanya pasti itu semuanya sudah pasti pelajari teman-teman. Yang lucunya lagi tuh teman-teman ya, karena dulu itu aku sering ngejanda sama teman-teman ya gitu, karena kita setiap hari kan itu kan ada piket. Nah, kalau ada piket itu kan pasti kita tuh harus bawa itu Pak, lap teman-teman ya. Lap itu ada namanya, biar ada kelompok-kelompoknya gitu kan. Kalau sampai hilang satu aja itu kita kena komplain teman-teman ya. Jadi setiap hari itu kita ngejandain apa, ini demi ini lap nih uang kita belajar meminit uang. Karena itu bagaimana caranya kita meminit uang teman-teman ya. Apa dengan serbet ini loh, apa sih Pan serbet ya, ini loh lap. Aku bilang tuh karena aku pakai orang Jawa, jadi aku pakai orang Jawa. Kata-kata temen aku ketawa dia, apa sih Pan itu ya, itulah. Jadi kita sebelum suaranya teman-teman ya, suaranya lagi nggak apa-apa teman-teman ya. Begitu teman-teman ya, kita belajar sebelum kita pegang uang NP. Nah, kita belajar dulu nih teman-teman ya, simpan barang gitu. Nah, terus aku bilang gini, ini seperti kita meminit barang aja, ini barang segala macam harus diminit, seperti administrasi kita mau cari duit. Tawa semuanya, tapi sambil berjanda kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kita berangkat ke Taiwan teman-teman ya, setelah aku berangkat ke Taiwan, kita bertemu lagi ya sama teman-teman yang satu PT itu teman-teman ya. Kita cerita lagi, dia bertanya, Pan kamu jaga apa? Ya kan aku pun tahu aku jaga nenek. Nah, dia satunya tuh jaga kakek. Nah, kita ketemu teman-teman waktu itu, ceritanya tuh lucu. Nah, karena dia ngejaganya itu si kakek nih, dibilang gila enggak, dibilang nggak gila gitu. Setiap hari itu nggak pernah dia diem nggak teman-teman ya. Kayak sekarang ya aku jaga ini neneknya ya. Nah, kayak kamu tahu tuh kan, kayak walang katung ya, masa nempel sana nempel sini setiap jendela teman-teman ya. Tuh suaranya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dia itu setiap hari tahu nggak, pakai baju apa itu kayak Spiderman. Terus dia setiap hari itu ya, TV apa segala macam itu teman-teman ya dibongkarin semua. Terus kursi apa segala macam dibongkarin, pokoknya semuanya itu dibalikin, pokoknya semuanya itu di rumah diacak-acak setiap hari tuh teman-teman ya, ngebalikin barang apa. Nah, ternyata kenapa si kakek ini dia kayak gitu, karena daftar riwayat hidupnya itu kata anaknya dulu itu seorang parasi. Lucu, makanya waktu
dia sudah kepikun itu teman-teman ya, kayak gitu dia kerjaan. Jadi tuh pembantu itu nggak dikasih kerja apa-apa, cuma dia itu ngebantuin setiap hari ya, itu cuma bantuin, misalnya kursinya dibalikin ya dibalikin lagi, TV-nya dibalikin ya balikin lagi, kayak gitu tuh kerjanya temen aku. Nah sedangkan aku lucunya teman-teman ya, kalau aku tuh kerja aku jaga nenek. Nah neneknya ini ya juga lucu lah teman-teman ya, setiap hari. Nah aku tanya, kayak Nek mau makan apa? Nah aku hari ini mau makan nasi. Ya udah aku masakin nasi. Loh kenapa nasi? Kan harusnya mie. Loh kenapa ini sekarang kok jadi nasi? Kamu yang bikin apa ini mie jadi nasi ya katanya. Loh aku bingung kan. Loh gimana ini? Orang kan sudah, dia bilang, aku tanya dia makan apa? Makan nasi. Lah aku udah masakin nasi, tapi dia bilangnya kenapa kamu bikin nasi jadi mie jadi nasi katanya. Loh kan kamu yang nyuruh gitu kan. Nah akhirnya nggak makan lah dia, aku masakin mie. Nah udah aku masakin mie, dua-duanya sudah ada. Dia bilang apa? Kok dua-duanya ada makanan? Gimana aku bisa makan dua-duanya? Loh lah terus gimana ini aku bisa selesainya masalah kayak gini terus? Akhirnya aku telepon majikan aku teman-teman, terus bilang majikan aku, dia bilang udahlah nggak apa-apa lah, dia mintanya apa kamu kasih apa ya, oke. Habis itu teman-teman ya, aku masakin dia tuh sayur ya, aku masakin sayur, 2 nasi sama mie ini udah habis teman-teman. Terus dia bilang lagi, kenapa kamu nggak masak buat aku katanya. Loh kan aku udah masak tadi tuh, aku datang sayurku tuh teman-teman ya, udah selesai aku masak sayur tuh teman-teman ya. Hei kamu tahu teman-teman, nasi sama mie udah habis, sayurku datang. Terus dia bilang lagi marah sama aku, loh kenapa kamu nggak masak nasi tapi kok kamu malah bawa sayur. Loh ini aku tuh kerja kayak gini otakku lama-lama bisa stres juga ini, kok enggak ini. Untungnya teman-teman ya, aku bilang sama majikan, kalau kayak gini terus aku stres lagi nih, gimana orang aku udah kasih makan dia bilang belum ada makan, udah gini. Terus dikasih kamera teman-teman, di tempat dia makan itu setiap hari ada kameranya, kamera itu berputar dia. Nah capek lah aku setiap hari, jadi tuh setiap hari akhirnya aku tuh teman-teman ya, karena nah akhirnya teman-teman ya aku capek setiap hari kayak gitu. Terus apa, kalau kayak gitu kan udah otomatis teman-teman ya, makan banyak otomatis beraknya juga banyak kan, kita jadi repot sendiri kan. Aduh akhirnya aku pikir gini, udahlah lah, lama-lama aku tahu dia punya kayak gitu, itu baru aku 1 minggu pusing kepala aku teman-teman ya, 1 minggu kayak gitu. Terus lama-lama aku berpikir sendiri, karena majikanku juga bingung gimana ngatasinya kayak gini nih terus. Nah akhirnya aku cari akal teman-teman ya. Nah setiap dia mau minta nasi, aku kasih nasi itu 1 sendok, biar dia nggak, nanti beraknya nggak banyak. Loh kenapa yang kasihnya? Ya emang nasinya, berasnya tinggal sedikit, bilang gitu. Ya ini 1 sendok, aku bilang gitu. Minta mie ya, aku udah siapin nih semuanya, udah aku masak nih, tapi aku kasih sedikit-sedikit, nanti kalau habis dia minta lagi. Kayak gitu teman-teman. Akhirnya aku bikin cara kayak gitu. Setelah itu piring ini nggak pernah aku cuci, biarin mau habis 10, mau mangkoknya itu nggak pernah aku cuci teman-teman ya, mau habis 10 mau berapa nggak aku cuci, aku taruh di situ. Nah biar dia tahu kalau tadi dia udah makan, karena setiap hari dia udah makan selesai teman-teman ya, aku cuci. Udah aku selesai makan dia tak aku cuci, malah dianya kayak gitu. Ya udahlah akhirnya aku bikin cara kayak gitu teman-teman. Nah karena majikan aku itu kan nggak semua anak percaya ya dengan aduan neneknya, terus ada yang percaya ada yang enggak. Nah karena aku menghindari semuanya kayak gitu, akhirnya aku foto dan aku bikin video, aku tunjukkan ke apa anaknya ini yang nggak percaya ini. Nah mereka bilang diam, aduh pusing kalau kayak begini. Makanya terus waktu dia bilang gini, aku tuh loh kalau berak nggak pernah dia itu mau ngecuci, nggak mau pernah ini katanya gitu. Terus kalau waktu itu dia ngebilang kan sama anaknya kayak gitu, akhirnya aku karena aku kan nggak ada bukti teman-teman, kalau aku cuma ngomong aja kan pasti si nenek ini ngadu-ngadu terus kan, aku kena marah terus nih teman-teman. Akhirnya aku videoin teman-teman ya, aku videoin dia berak. Kau tahu nggak dia punya berak? Di dalam pampasnya dikeluarin pakai tangan teman-teman, terus ditaruhlah dia itu ya, di spraynya, di tembok, tempel gitu. Nah aku videoin, akhirnya aku tunjukkan ke anaknya, karena dia bilang katanya, kamu nggak ngurusin nenek ya, kamu ngurusin dirimu sendiri aja. Nah akhirnya aku videoin, aku lihat nih kayak begini nih ceritanya ibumu nih kayak begini nih. Nah
Akhirnya mereka geleng-geleng kepala. Kau pikir kerja jaga orang tua itu semudah ngomong? Kalau orang ngomong mah gampang, kalau kita yang kerja ini yang susah. Sudah ada bila diam, oh ya udahlah, mungkin memang kayak gini ya, kamu harus sabar ya. Sabar setiap hari, kalau aku nggak sabar kupukul lah ibumu dalam hati, teman. Makanya jadi TKW itu banyak dosanya, teman-teman ya. Karena apa? Banyak sekali kalau kita dimarahin pasti ngumpet dalam hati. Nggak mungkin lah manusia normal itu pasti yang ngerutu lah dalam hati, nggak mungkin. Walaupun dalam mukanya kita ya mem, ya yes mem, yes, tapi dalam hati juga ngetumel, teman-teman. Itu yakin lah teman-teman juga kayak gitulah, nggak kayak Evan juga kan. Nah oke teman-teman ya, cerita aku kali ini ya cukup sekian teman-teman ya. Nanti disambung lagi, ada lagi cerita-cerita yang seru jadi TKW itu teman-teman, pokoknya heboh. Oke teman-teman ya, yang baru menemukan channel Evan, saya ucapkan selamat ya teman-teman ya. Selamat apa sih Van? Salam kenal dari Evan ya. Nah, bagi teman-teman yang belum like, comment, subscribe ya teman-teman ya, jangan lupa ya teman-teman ya, di like, di komen, di subscribe, dan di share ke sosial media teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, aktifkan notifikasinya dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.